Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazra Alfasya dari D4 Fisioterapi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi penyakit katup jantung. Seperti yang kita ketahui, jantung mempunyai 4 katup, yaitu yang pertama ada trikuspid, bikuspid atau mitral, lalu ada pulmonal dan aortik. Nah, untuk kelainan katup jantung terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah stenosis, yaitu katup tidak bisa membuka dengan sempurna. Lalu yang kedua yaitu insufisiensi atau regurgitasi, yaitu katup tidak bisa menutup dengan sempurna. Nah, stenosis dan insufisiensi ini dapat terjadi pada semua katup jantung. Nah, salah satu penyakit katup jantung yang akan saya bahas kali ini adalah stenosis mitral. Apa sih stenosis mitral itu? Stenosis mitral adalah kondisi di mana terjadinya hambatan aliran darah dari atrium kiri ke ventrikel kiri pada fase diastolik akibat penyempitan dari katup mitral. Nah, penyebabnya ini paling sering karena demam rematik komplikasi ke endokarditis reumatik yang mengakibatkan katup menjadi kaku sehingga tidak dapat memompa dengan sempurna. Nah, stenosis mitral ini diawali dengan terjadinya demam rematik, kemudian terjadi peradangan pada jaringan katup mitral atau valvulitis, lalu terbentuk fibrosis dan penebalan daun katup, kemudian terjadi kalsifikasi, fusi dari komisura, dan pemendekan korda, lalu terjadi distorsi aparatus mitral yang mengakibatkan area katup mitral mengecil. Nah, proses perubahan patologi ini sampai akhirnya muncul gejala klinis membutuhkan waktu lama, sekitar 10-20 tahun. Nah, masuk ke patofisiologi stenosis mitral. Awalnya adalah berkurangnya area orifisium katup mengakibatkan tekanan atrium kiri tinggi dan terjadilah pembesaran atrium kiri. Karena atrium kiri membesar, tekanan arteri dan vena pulmonalis juga tinggi dan mengakibatkan edema paru. Lalu terjadinya hipertensi pulmonal, lalu terjadi pembesaran pada ventrikel dan atrium kanan. Lalu terjadilah kongesti. Nah, selanjutnya stenosis mitral ini diklasifikasikan menjadi 3 kelas, mulai dari ringan, sedang, dan berat, sesuai dengan mitral valve area atau MVA. Normalnya MVA itu 4-6 cm kuadrat. Nah, pada kelas ringan MVA lebih dari 1,5 cm kuadrat. Kelas sedang MVA sekitar 1-1,5 cm kuadrat. Lalu untuk kelas berat MVA kurang dari 1 cm kuadrat. Nah, gejala yang sering terjadi adalah cepat lelah, terus sesak nafas bila aktivitas atau dyspnea Deford yang semakin lama semakin berat. Nah, pada penderita stenosis berat, keluhan sesak nafas ini dapat timbul saat tidur malam atau nocturnal dyspnea, bahkan dalam keadaan istirahat sambil berbaring atau ortopenia. Nah, irama jantung berdebar terkadang juga dapat didengar apabila terdapat vibrasi atrium. Lalu gejala selanjutnya yaitu batuk darah atau hemoptisis akibat pecahnya kapiler pulmonalis karena tingginya tekanan arteri pulmonalis. Nah, diagnosis stenosis mitral ini bisa dilakukan dengan pertama anamnesis, yang kedua pemeriksaan fisik, bisa dengan opening snap yang terdengar sebagai akibat gerakan katup mitral ke ventrikel kiri yang mendadak berhenti. Lalu yang kedua, diastolic rumble atau murmur diastolik, semakin berat
stenosis mitralnya, semakin lama bisingnya. Lalu yang terakhir adalah pemeriksaan penunjang. Nah, bisa dilakukan dengan rongsen toraks, di mana kita dapat terlihat pembesaran segmen pulmonal dan pembesaran atrium. Lalu bisa juga dengan ekokardiografi, yaitu merupakan metode yang sangat spesifik untuk mendiagnosis stenosis mitral. Nah, dari gambaran ekokardiografi ini kita dapat melihat struktur katup dan mitral valve areanya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.